Om Swastiastu. Om Awigramastu Namasidam. Om Anubadah Ketaiwan Tuwiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baiklah, perkenalkan nama saya Niwayan Suwijutari. Di dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial atau pembuatan dari Banten Pejati. Mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita mengenai Banten Pejati. Banten Pejati sering digunakan di berbagai upacara yatnya di Bali. Misalkan di upacara Dewa Yatnya, Manusia Yatnya, Pitra Yatnya, Buta Yatnya, dan Desi Yatnya. Pejati awalnya berasal dari bahasa Bali dari kata jati, mendapat awalan pe. Jati berarti sungguh-sungguh atau benar-benar. Awalan pe membentuk kata sifat jati menjadi kata benda pejati yang menegaskan makna melaksanakan sebuah pekerjaan yang sungguh-sungguh. Jadi Banten Pejati adalah sebuah sarana untuk menyatakan rasa terima kasih atau syukur kehadapan ide Sang Yang Dewasa beserta isinya. Nah, secara lebih lanjut dijelaskan dalam lontar pakerti sebagai berikut. Saharing bebanten pinake ragan tetui, pinake warna rupaning ide betara, pinake ande buana. Artinya, semua jenis banten atau upakara merupakan simbol dari diri kita sendiri, lambang kemahakuasaan yang widi, dan sebagai lambang buana agung atau alam semesta. Nah, Banten Pejati juga sering disebut sebagai Banten Prasdaksina yang dihaturkan kepada Sang Yang Caturlokapala. Sang Yang Caturlokapala itu ada 4. Yang pertama, daksina kepada Sang Yang Brahma, kemudian yang kedua ada peras kepada Sang Yang Iswara, yang ketiga yaitu ketupat kelanan kepada Sang Yang Wisnu, dan yang terakhir yaitu ajuman atau sodan kepada Sang Yang Mahadewa. Nah, adapun unsur-unsur dalam Banten Pejati yang perlu kita butuhkan ketika membuat pejati, yang pertama yaitu ada daksina, kemudian ada banten peras, kemudian yang ketiga yaitu ada ketupat kelanan, yang keempat ada penyenang, yang kelima ada pesucian, dan yang terakhir yaitu ada segehan putih kuning. Tahap yang pertama ini kita akan membuat penyenang. Penyenang mempunyai makna yaitu sebagai simbol penghubung umat Hindu kepada ide Sang Yang Dewasa atau lambang dari Trimurti. Kita membutuhkan 3 helai janur untuk membuat penyenang ini. Kita bentuk sedemikian rupa sehingga penyenang yang kita buat ketiga helai janur tadi sudah berbentuk penyenang, tulisan penyenang. Setelah selesai, kita singkirkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat celemik yang kita tambahkan nanti ke bagian dari penyenang. Yang ada 3 celemik. Setelah semuanya selesai, langkah selanjutnya kita jahit satu persatu dari tulisan dari penyenang yang sudah kita buat tadi. Perhatikan tutorial cara menjahit dari penyenang ini agar nantinya penyenang yang kita buat bisa bentuknya rapi dan bagus. Setelah ketiga tulisan penyenang sudah kita jahit semuanya dengan rapi,
Langkah selanjutnya kita akan mengaitkan ketiga bagian dari tuesan penyenang yang sudah kita buat menjadi satu kesatuan. Kita jahit, dan langkah selanjutnya kita akan menambahkan celemik yang sudah kita buat tadi. Kita tambahkan ketiga bagian dari tuesan jahitan dari penyenang. Kita jahit ketiga celemik dengan rapi. Dan yang terakhir kita jahit juga celemik yang terakhir. Nah, setelah sudah selesai, langkah selanjutnya kita akan membuat itu sebagai alas dari penyenang ini. Kita jahit itu-itunya terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai kita potong ujungnya. Dan kita kaitkan ke penyenang. Kita jahit lagi itu-itunya agar tidak lepas. Kemudian jadilah sebuah penyenang, namun ada komponen yang perlu kita tambahkan, yaitu beras dan benang putih. Nah, di sini saya menggunakan daun pisang untuk membungkus beras dan benang putih agar berasnya tidak jatuh ke tanah. Kita bungkus. Kemudian kita jahit ke penyenang yang kita tadi buat. Kita bungkus dengan rapi, kita jahit. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan porosan. Porosan ini merupakan komponen terpenting juga dalam sebuah penyenang. Jadi jangan sampai lupa untuk menambahkan porosan. Kita jahit dengan rapi. Kemudian selesailah sebuah penyenang. Tahap yang kedua ini kita akan membuat sampian peras. Kita di sini membutuhkan 4 helai janur. Kita bentuk sedemikian rupa sehingga nantinya bisa berbentuk seperti sampian peras. Tuesan sampian peras. Sampian peras mempunyai makna sebagai permohonan lahir dan batin melalui catur marga. Kemudian selain membuat sampian peras, kita juga membuat rakitan yang nantinya kita isah. Perhatikan tutorial menjahit dari sampian peras yang sudah kita buat tadi. Perhatikan baik-baik sehingga nanti bentuknya yaitu bisa diisah. Nah, setelah selesai diisah, kita tambahkan keempat bagian yang sudah kita buat tadi. Nah, dan keempat bagian ini juga diisah. Kita jahit dengan rapi sehingga nantinya sampian peras yang kita buat tidak lepas. Perhatikan baik-baik cara mengisahnya. Kemudian kita tambahkan lagi satu tuesan dari isahan tadi. Nah, kita isah lagi, kita jahit dengan rapi. Setelah
Setelah semua sudah selesai dijahit, kita rapikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, setelah bagian bawah sudah diisah, kita rakit lagi di bagian atasnya dari sampian peras. Nah, kita rakit terlebih dahulu, kita jahit secara perlahan. Perhatikan baik-baik cara menjahit bagian atas dari sampian peras. Kita jahit dengan semat. Kemudian setelah selesai kita menjahit, kita nantinya juga isah seperti bagian bawah dari sampian peras tadi. Kita jahit dengan rapi. Perhatikan baik-baik tutorial cara menjahitnya. Nah, hampir selesai. Setelah semua sudah dijahit, jadilah sampian peras yang kita buat. Jangan lupa untuk menambahkan porosan. Kita jahit lagi porosan ke sampian perasnya, dan jadilah sampian peras. Tahap yang ketiga, di sini kita akan membuat segahan putih kuning. Segahan yang kita butuhkan yaitu sepasang. Kita terlebih dahulu membuat sepasang itu kita jahit dengan rapi. Segahan putih kuning ini mempunyai makna yaitu kesucian dan kebijaksanaan yang akan dipersembahkan kepada leluhur dan ide Sang Yang Dewasa. Segahan berasal dari kata sega yang berarti nasi. Jadi komponen utama dari segahan putih kuning ini yaitu nasi. Setelah selesai kita membuat itu kita tambahkan porosan. Kita jahit porosan kedua kita jahit dengan rapi. Kemudian setelah selesai jadilah kedua itu yang sudah kita buat. Tahap selanjutnya kita akan metanding segahan. Kita tambahkan jahe terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan bawang merah, kita tambahkan sedikit garam, dan tahap selanjutnya kita menambahkan nasi putih dan nasi kuning. Jadilah sebuah segahan. Sepasang segahan putih kuning sudah jadi. Yang keempat ini kita akan membuat daksina. Di sini kita siapkan serobong daksina. Nah, daksina mempunyai makna itu sebagai simbol alam semesta beserta isinya, yakni Buana Agung dan Buana Alit. Daksina juga dapat diartikan sebagai tapakan ide Sang Dewasa. Kita tambahkan tapak dara, beras, kemudian kelapa. Kita juga tidak lupa menambahkan keempat kocong. Kocong yang pertama yang kecil kita tambahkan porosan dan 2 kepeng bis bolong. Kocong kecil yang kedua kita tambahkan tebu dan pisang. Kocong kecil yang ketiga kita tambahkan tingki. Kocong besar kita tambahkan telur bebek, dan kita tidak lupa menambahkan pembeselan dan kegentusan. Nah, tahap yang terakhir kita lilitkan benang putih di atas kelapa daksina. Setelah selesai jadilah sebuah daksina. Tahap yang kelima, di sini saya akan membuat ajuman atau sodan yang mempunyai makna yaitu sebagai rasa sujud bakti kita kehadapan ide Sang Yang Dewasa. Ajuman berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ngajum. Di sini kita butuhkan tamas sodan atau ajuman. Kita tambahkan daun pisang sebagai alasnya. Kita tambahkan bantal, tape, tebu, dan pisang. Kemudian tidak lupa kita tambahkan itu yang berisi saur, kacang, teri, sambal, dan garam. Kita tutupi itu yang berisi saur kacang tadi dengan sehelai daun pisang. Kita rapikan, kemudian kita isikan sepasang benang. Tidak lupa kita menambahkan buah dalam ajuman dan sodan yang sudah kita buat tadi.
kemudian kita tambahkan jajan di atasnya, sehingga soda atau ajuman yang kita buat sudah jadi. Yang keenam, di sini kita akan membuat tipat kelanan yang punya makna sebagai simbol pembersihan atau penyucian terhadap satripu. Di sini kita membutuhkan ceper, kemudian kita siapkan tipat bekel akelan, kemudian kita jahit celemik terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan celemik di bagian tengah dari tipat kelan, kita tambahkan telur di atasnya, dan tidak lupa kita menambahkan garam, sehingga tipat kelanan yang kita buat sudah jadi. Sampailah kita ke proses pembuatan dari Banten Pejati. Di sini kita siapkan besek, kemudian kita siapkan alat yang terdiri dari 5 potong renggitkan yang melambangkan panca dewata. Kita tambahkan bantal, tape, tebu, dan pisang. Tidak lupa kita tambahkan sepasang tumpeng. Tumpeng di sini yaitu sebagai simbol lingga atau gunung. Kita tambahkan buah di sini saya memakai buah jambu dan salak. Kemudian kita tambahkan kojong pengragatan yaitu sebagai lambang triguna. Kojong pengragatan terdiri dari kacang, saur, teri, sambal, dan garam. Kita tambahkan jajan di atas pisangnya, sehingga Banten Pera sudah jadi. Kemudian kita juga menambahkan pejati di bagian kiri dari Banten Daksina di kiri pejati. Kemudian kita meletakkan tipat kelanan yang sudah kita buat di bagian bawah dari pejati. Kemudian di samping tipat kelan kita tambahkan soda atau ajuman yang sudah kita buat tadi. Nah, kita letakkan secara perlahan dengan rapi. Kemudian setelah selesai, kita tidak lupa untuk menambahkan penyenang yang sudah kita buat tadi di samping daksina. Kemudian sampian peras gede kita letakkan di samping penyenang. Nah, langkah yang terakhir kita menambahkan pesucian dan canang sari. Canang sari ini merupakan simbol Asta Iswarya atau Panca Dewata. Kemudian canang sari ini kita juga tambahkan di sampian peras gede. Kemudian kita juga tambahkan ke soda atau ajuman. Canang sari juga kita tambahkan ke bagian tipat kelanan. Nah, sehingga langkah selanjutnya saya tidak lupa untuk menambahkan sesari di daksina. Langkah yang terakhir saya menambahkan sepasang segehan yang sudah kita buat tadi, kita taruh di bagian bawah dari pejati. Tidak lupa kita tambahkan juga arak berem beserta tetabuhannya. Setelah semuanya sudah selesai, langkah yang terakhir saya menanjapkan dupa di daksina, dan jadilah sebuah Banten Pejati. Nah, itulah proses pembuatan atau tutorial dari pembuatan Banten Pejati. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan atau teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.